Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabar kalian? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertemu lagi dengan saya, Sylvia Putri Septembri 203180113 dari IAIN Ponorogo, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Gender Sosial Inklusi yang berjudul Pengaruh Utamaan Gender yang diampu oleh Ibu Dr. Hajah Evi Muafiah MAG. Selamat menyaksikan. Pertama, berjudul Sejarah Pengaruh Utamaan Gender di Indonesia. Apa itu pengaruh utamaan gender? Pengaruh utamaan gender merupakan strategi pembangunan pemberdayaan perempuan. Tujuan dari adanya pengaruh utamaan gender yaitu agar perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki sehingga antara keduanya mempunyai kesetaraan dan keadilan yang sama. Keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini sejak tahun 1908. Perjuangan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, khususnya dalam bidang pendidikan, dimulai oleh R.A. Kartini sebagai wujud perlawanan atas ketidakadilan terhadap kaum perempuan pada masa itu. Perspektif gender pembangunan yang ada di negara Indonesia terlihat mulai berkembang setelah masa reformasi. Di masa pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid melalui Inpres nomor 9 tahun 2000 yang membahas tentang pengaruh utamaan gender dalam pembangunan nasional. Pelaksanaan Inpres ini selanjutnya diperkokoh oleh dengan diadakannya pembentukan Menteri Negara yang bertugas khusus menganalisis serta mengontrol pengaruh utamaan gender atau Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan. Sedangkan menurut dalam dokumen sejarah, pengaruh utamaan gender dimulai dari dicetuskannya The Universal Declaration of Human Rights atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang dicetuskan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1948. Hal tersebut diikuti oleh berbagai macam deklarasi serta konvensi lainnya yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum tentang hak perempuan, yaitu Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan yang telah diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1979. Konvensi tersebut disebut juga dengan Konvensi Wanita atau Konvensi Perempuan atau bisa disebut dengan Konvensi CEDAW. Kemudian, hak asasi yang dimiliki oleh perempuan merupakan hak asasi manusia yang dideklarasikan pada Konferensi Perserikatan Bangsa United World keempat tentang perempuan yang diselenggarakan di Cina yang dilaksanakan pada tahun 1995. Di negara Indonesia, sejak zaman Hindia Belanda, Raden Ajeng Kartini telah mempelopori adanya suatu kebangkitan perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Akan tetapi, hingga era masa kini, peran perempuan, khususnya perempuan di kalangan keluarga kurang mampu, masih belum tampak adanya suatu keadilan. Seorang perempuan masih identik dengan urusan dapur, mengurus anak. Pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan sangatlah terbatas, padahal rumah tangga seperti mencuci, membersihkan, membereskan rumah, memasak, menjaga anak, dan kegiatan rumah tangga lainnya. Yang kedua, peran negara dalam menegakkan keadilan gender di Indonesia. Pemerintah dan masyarakat Indonesia ikut serta bertanggung jawab untuk mewujudkan pembangunan kesetaraan gender. Dapat kita sadari bahwa hingga saat ini masih banyak terjadi ketidakadilan gender yang rata-rata dialami oleh perempuan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, bahkan negara. Perlu diketahui bahwa tujuan dari pembangunan manusia di Indonesia yaitu untuk mencapai kesetaraan gender dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia, baik laki-laki maupun perempuan.
Sejak CEDAW, pemerintah Indonesia mengalami berbagai macam keadaan, di antaranya adanya kemajuan, kemunduran, dan kemandegan dalam mendorong kesetaraan dan keadilan gender dalam kerangka kerja. Pengarus utamaan gender atau bisa disebut dengan PUG bertujuan supaya perempuan yang ada di Indonesia memiliki akses serta kesempatan terhadap proses dan hasil pembangunan. Di Indonesia, terdapat beberapa perangkat hukum yang mengatur mengenai pengarus utamaan gender, yang digunakan sebagai strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender dalam perencanaan pembangunan. Pengarus utamaan gender tertuang dalam Instruksi Presiden atau Inpres nomor 9 tahun 2000 yang membahas tentang pengarus utamaan gender dan pembangunan nasional. Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ketertiban masyarakat, kepastian hukum, dan keadilan. Negara Indonesia harus melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan kedudukan, latar belakang, maupun jenis kelamin tanpa terkecuali. Hal ini telah diatur dalam UUD 1945 pasal 28D ayat 1 yang mengatur bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan dan perlindungan dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Dengan adanya hal tersebut, maka segala tindakan diskriminasi, terutama terhadap perempuan, sangatlah dilarang. Dunia pendidikan merupakan institusi formal yang strategis untuk menumbuh kembangkan pengarus utamaan gender di kalangan peserta didik sejak dini. Melalui pengelolaan manajemen sekolah yang baik akan responsif gender, diharapkan peserta didik masa depan mampu menjadi generasi yang sadar akan gender, sehingga kedepannya tidak ada lagi ketidakadilan gender, karena dengan adanya lembaga pendidikan sebagai tempat mentransfer pengetahuan kepada masyarakat. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan presentasi pada kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.